warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala kehormatan dan penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Yang jelas kecil silama-lama, besar sijala-jala, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang kita muliakan Bapak kita Dr. Haji Ahmad MSI. Beliau seperti di dalam pantun digeridi posi ayat letak dia ke tanah. Cuci nobi, cuci di luar, cuci di dalam. Dikumpulkan nyawa di situ, menekan lagi betelah untuk ribu-ribu jumlah ombe. Elok ulang lagi. Oma ayah kota di kampung mengajarkan itu nak lurik tabok, lurik di dalam, lurik di luar. Boleh, nggak perlu berbunyi pulang dari situ. Itu tujuan apa? Memang lagi sebutnya tadi. Bukan tomat Semarang tomat datang dari Negeri, bukan Pak Ahmad Semarang Ahmad. Nyonak menjaga sekali lagi. Nah, dulu panggilan William. Bukan tomat Semarang tomat tumbuh pakai bunga melur. Bukan Ahmad Semarang Ahmad. Nyonak jadi sekali melur. Itu mengisi ceramah waktunya Bapak Ibu. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Sesuai yang dibacakan oleh hadilah kita tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Kata Allah pada diri Nabi kalian ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ada uswah hasanah. Uswah hasanah diartikan secara umum contoh kebaikan, contoh keteladanan. Kata hasanah itu adalah satu kata yang tidak asing di mulut orang yang beriman. Karena ternyata lebih kurang 10 kali sehari semalam awak sebut kata hasanah, yaitu di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah sekali, wa fil akhirati hasanah 2 kali, wa qina azabannar. Kali di mukotu 10 kali kedua kata hasanah. Doa itu mengapa bahasa awak nenek? Doa ini baik kita lazimkan. Inyo lain di dalam Al-Quran, dinukilkan dalam hadis sahih dan dibiasakan oleh Rasul. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang 10 tahun tinggalnya serumah dengan Rasul, ikulah doa yang didongak oleh Anas yang itu ditinggalkan Rasul. Makanya kalau lain imam memimpin doa secara jahat, ini dibacunya Rabbana atina, kalau ibarat sayur kurang garam. Langsung samiannya naik wasallallahu ini pakai Rabbana atina. Atau lain kadang-kadang ustaz mentang-mentang disuruh memimpin doa dalam sebuah acara, susah doa dibacukan. Mulai dari doa nak makan sampai doa jatuh tidur. Mulai dari doa masuk masjid sampai doa keluar WC. Pokok lain juga doa di dunia Allah Ta'ala tu dibacunya juga sepanjang tali boru. Awak nak kalau terlalu panjang ya doa, yang namanya terlalu ini doa. Tadi bos semangat, tapi kalau lah panjang lah bos orang lobah di ketiak turun ini. Lamunya. Akhirnya wah harapkanlah doa itu mak copet dibaca. Bilulah ustaz tu kamu baca Rabbana atina. Sebab kalau lah Rabbana atina kan doa kan selesai. Inyo pun memacu Rabbana, tangan di bawah naik kuate, muka yang tak lain nak mulai agak pirang-pirang kocik, mulai bercahaya. Rabbana, selesai. Rupanya Rabbana banyak puluh di dalam Al-Quran.
La tuzigh qulubuhum nyurai. Dari sisi irama mungkin nolak, ibarat pesawat yang mulai turun. Robbana, selesai digone. Naiknya balik, Pak Zolamna, atau sholat dia bang lah. Begitu dia membaca Robbana Atina, awak pun semangat. Kenapa demikian? Selesai doa berhubungan. Maka doa ini jangan sampai awak tinggalkan. Kata hasanah di dalam doa diartikan dalam tafsir adalah bahagia. Ya Allah, anugerahkan kepadaku bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kata hasanah di dunia itu seimbang dengan kata hasanah di akhirat. Boleh tengok beko Pak, kalau lain setitik salahnya protes kepada aku. Samu betul hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Samu kata hasanah. Boleh tengok beko. Apa maksudnya ini? Orang yang bahagia dibahagiakan Allah di dunia kok, dia kan minta bahagiakan kepada Allah. Iya nama. Artinya yang membahagiakan awak ke ini orang ini diri sendiri itu. Tapi Allah, awak minta kepada Allah, ya Allah beri aku bahagia. Berarti bahagia itu datang dari Allah di dunia dan bahagiakan aku di akhirat. Maka orang yang dibahagiakan di dunia itu tidak usah khawatir, dipastikan dibahagiakan di akhirat. Karena yang membahagiakannya di dunia Allah, yang membahagiakan di akhirat Allah juga. Maka kaum muslimin, konsep hasanahku harus duduk. Sebenarnya apa hasanahku? Hasanahku ini oleh hubungannya dengan kekayaan, oleh hubungannya dengan rumah bertingkat, sedang mengkilat, tiba-tiba promesa beli beli berompet, walaupun tak dari mana dapat. Oleh hubungannya itu dong. Nolai dengan hubungannya dengan rumah kadang, karpet terbantah, makanan terhidang, udang dengan rendang, ditambah hampir-hampir Palembang, duit banyak di bank, kemana poin naik kapal tobang, tapi suami ibu masuk keranya. Nah, anak suku membanggang, ini lain mau semayang, kalau mati masuk jurang. Nolai hubungannya. Palah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Ini hubungannya itu. Nah, kaum muslimin, di mana Allah letakkan hasanah itu? Dijawab dalam ayat yang dibaca tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Allah dalam bahasa wawahnya lah, kalau kalian nak menengok orang yang hasanah, yang baru secara konsep kalian minta, baru teori kan begitu. Nak nengok wujud kebahagiaan itu nih Nabi kalian. Nabi kalian itulah orang yang hasanah. Maka siapa yang ingin bahagia, ini harus mengikuti orang yang bahagia. Siapa yang ingin sukses, dia harus mengikuti orang yang sukses. Begitulah selanjutnya. Akhirnya Nabi di muka tinggal mengikutinya sami anak. Beloknya belok awak, bukanannya bukanan awak. Sahabat itu mampu disebut khairun nas, manusia terbaik. Ini toroi bertanya Abu Bakar, "Oh Aisyah, apa ya? Kiro-kiro menurut dia umpamanya Bapak. Kalau orang awak kan kasar. Kalau kiro-kiro menurut anak kau, apa le perangai ayahku yang perangai suami kau tu yang ulun ayah contoh, yang ulun ayah ikuti." Betul tuh pertanyaan Abu Bakar. Aku takut ini sampai mengikuti Rasul. Molah nyolah ya nuniku lah. Molah alhamdulillah. Makanya Abu Bakar fil jannah, dijamin masuk surga. Mengikuti dari Rasul. Abdullah ibnu Ammar bin As radhiyallahu anhuma, iku lain dulu caranya mengikuti Rasul Pak. Nak mencontoh Rasul supaya bahagia dunia akhirat. Kalau Rasul berhenti di sebuah tempat, inyo berhenti di situ. Padahal Rasul punya kepentingan pribadi. Inyo itu nampaknya Rasul duduk di situ. Di situ mana tempat duduk Rasul? Umpamanya nih, aku Rasul umpamanya. Nah kan duduknya di situ dulu. Kenapa nak duduk di situ kata sahabat? Rasul pernah duduk di situ, biar aku di situ. Tidak sunnah, tapi betulah inginnya nak meniru Rasul. Rasul berhenti di tempat itu berhenti. Rasul ikatkan untunya di kurma.
di batang kurma. Dikeknya bulu, batang kurma banyak no mano no dikeknya, batang no mano. Ternyata unta Rasul tuh makan rumput, disuruhnya bulu makan rumput. Makan nih. Untuk Rasul makan rumput siko. Rupanya untuk Rasul tuh berputar 2 kali, disuruhnya bulu berputar 2 kali. Begitu bona sahabat nak mencontohnya. Karena setiap mencontoh Rasul dapat kebahagiaan, dan kebahagiaan itu menjadi investasinya besok untuk bahagia di akhirat. Makanya sahabat di dunia khairun nas, sebaik-baik manusia al-qawi, di akhirat Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Thalhah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Zaid bin Zaid fil jannah. 10 dijamin masuk surga. Saat itu masih hidup. Kenapa? Orang tuh pokok berusaha mencontoh Rasul. Kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa Rasul itu bisa dijadikan contoh? Apunya nawak contoh. Jadi 2 samiangnya. No panjang-panjang ceramahnya cuma sampai selesai samiang. Sebenarnya kajiku lah tahu bapak ibu lah. Belayar kapal di Sungai Pinang singgah sebentar di Batang Lubuh. Cuma apal kaji dek diulang pasar jalan dek ditompu. Iya dong. Terlalu lama awak luput, banyak urusan bisaran. Mau ulang-ulang kaji. Kenapa beliau bisa menjadi contoh? Lain alasan. Pertama awak contohku jangan bayangkannya malaikat. Inyo ko manusia persis seperti awak. Ada awak ku cuma hidup di zaman awak tu. Beliau manusia, awak manusia. Rasulku kalau manusia disuruh mencontoh manusia bisa adanya nyepak. Nunggu tidur bisa sampai beliau itu malaikat. Ini kan disuruh mencontoh. Ini kan tolok lu. Sifat malaikat itu ini bisa awak contoh. Antara lain malaikat ini pakai makan minum. Tolok tu. Bulan Ramadan sampai nampak ada. Memang siang tu puasa ibu tanya. Tapi lah dokek buku 2 meter persegi dia mempunyai. Punya di usia-usia omak punya gue ya. Kalau di rumah punya kaplingan masing-masing. Dia putih segalon. Teh seteko. Kopi, tanggi, lontong pijar, bakwan. Pokoknya begitu buku buk. Payahnya togaknya sudah buku untuk ACO-nya. Apa aja mak lain langsung itu. Agak menyosak seperti itu akhirnya kau bantah tapi nak kuliah tu bantah. Kuliah Peru nya lebih mulai. Tak orang kepaisan. Kalau idola solat maghrib tu wajib yang kau nak minum semayang pak. Tapi begitunya berguliang tu ngazan. Menggeletiknya tak. Sukanya musuh itu senawon. Ibu lain yang belum mau kalah tu. Disambutnya pun. Ini kan tolong, ini pakai makan. Malaikat tak pakai makan, tak pakai minum. Awak coba tengok. Ini kan meriah sebuah acara, bahkan akan menjadi fitnah kalau ini boleh pakai makan. Kau ini boleh makan, bertongal lah di luar. Itu kampus ini, berpamat membunuh. Bertalak awak dibuat menyon. Maka kalau nak lunak-lunakan hati, ya dia mulai makan. Beretong tu sebelum makan, sesudah makan. Ngelisa tu. Lahir anak makan. Wisuda anak makan, sembuh dari sakit makan, mati anak makan, gotong royong membangun masjid di mata jalan baru ramai kolek ada makan. Kau potang kau amat diundang orang rumah hanya orang awak sumbar. Ustaz, yo bu, kamu sedang malam kok. Aku kalau pun ngecek minang kau ini rumah kau dari keluar wana nak doa. Kau nak ditanya di mau sedang sumbar kan? Kau dibuat macam, di mana buat macam? Ini batang bubu di mana Ustaz? Aku nak pasti yang paham. Bisa Ustaz datang malam bro? Mengapa kok? Mau telah Ustaz malam tak bisa ditolak, muncul tak bisa diraih. Anak telah 3 kali yang corai. Jadi kalau bisa ikulah yang terakhir. Jadi menolak awak sekoci, kemudian berkuat makan masamu. Aku nak risau nyok 3 kali dulu. Nak 7 kali puluh tu seorang ini orang yang sudah menolak alai makan.
Jadi ino bisa dulu malaikat. Betul malaikat ino pakai tidur. Beliau manusia. Maka kita manusia disuruh mencontoh manusia. Karena beliau manusia, itulah awak peringati. Biasanya kalau ingin mengikuti seseorang kata profesor, aku pakai profesor, Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid, seorang ahli sirah an-nabawiyah menjelaskan, untuk mengikuti seseorang syarat pertamanya harus oleh siapapun tak ikuti. Nggak bisa seperti memilih kucing yang dalam karung. Betul dia awak isu kalau memilih tokoh tu. Nggak bisa sembarang pilih namanya lo. Harus awak tahu siapa punya. Namanya Ahmad. Betul umpamanya. Umpamanya gitu. Harus jolek orangnya. Kalau you kan masalah. Iyo. Sebaiknya iyo. Jolek. Mengenal seseorang biasanya 5 pertanyaan akan diajukan. Pertama, siapa orangnya? Siapa di orangnya? Siapa Rasulullah? Nama Muhammad. Artinya terpuji. Siapa dia umatnya? Umat kan siapa? Aminah. Artinya jujur, dipercaya. Ayahnya Abdullah, hamba Allah. Bidannya Asifah, yang merawat, yang menyembuhkan, yang mengobati. Yang menyusukannya Halimah, artinya lomah lomi. Jadi nama mempengaruhi keloju awak. Pahamlah itu. Kan kalau di rumah beliau Ahmad, cari nama Ahmad yang kau tadi buat bola. Ini orang telah nambah sifat. Kalau Muhammad banyak. Tak. Halimah lemah lembut. Halimatun Sa'ad, ya Sa'ad itu nama kampung yang artinya kondusif, yang gembira. Abdul Muthalib itu gelarnya Syaibah, artinya orang tua yang bijaksana. Susadu namanya elok susadunya. Wak tanya, siapa inyo, siapa kamu pemilihnya, di mananya tinggal? Allah jawab dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri ini, abang tinggal di situ ya Muhammad, engkau tinggal di sini. Apa itu? Mekah Al-Mukarramah. Satu-satunya 2 negeri yang tak dimasuki oleh Dajjal. Pertama Mekah, kedua Madinah. Selebihnya masuknya itu. Kan bariku masuknya Dajjal. Makanya aku mau disebut Dajjal tuh Pak. Takut bercimbek orang. Coki kan orang. Kamu muslimin yang berbahagia. Jadi jelas. Bahkan dijelaskan siapa beliau itu. Awak kamu tanya, siapa nama bang, di mana bang tinggal, aku pemilih bang siapa. Untuk lebih tahu awak siapa nyawa sebenarnya. Bahkan kepada Rasul pertanyaan itu pun diajukan juga. Nah, kemudian ditanyakan, apa kerojo bang? Kamu itu biasa. Aku tuh ikut ceramah malam isu di Bangkina, malam itu di Bangkina. Dan kau mau apa? Malam isu aku di Kumung, sudah di Kumung, rohil dua di Pak Tigo Tompek itu ke Sintong, ke Sedinginan, ke Rumai lagi tuh besok, Rumai. Nggak perlu suruh tuh. Hah? Tapi lawasan. Tapi lawasan ya, ayo. Uji selatan tuh. Awak samia ada tuh untuk nampak di kamar apa itu sojet tuh. Gantong lah, punya nomor soboi tadi mau. No, lah. Bisi-bisi itu bulu itu sampai kan itu. Ya, lah kayak rumah awak siapa boleh pale, kan itu deh. Iyo nih, ada kain ada serewa itu kan. Serewa apa yang ngapain ha? Kalau kain deh tentangnya dong. Kalau ada serewa deh dari minum. Memang no kaji aku tadi. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi jelas siapa beliau itu jelas. Bahkan kalau selama ini orang tidak menjelaskan untuk badan beliau, kok aku sampaikan sekoci. Mak awak tergambar siapa beliau. Inyo na tokoh kok. Lain orang tu hebat tapi kurang menokoh. No yo tarik mana ada pak. Lah banyak pengalamannya kota. Pemimpin-pemimpin awak pun buat menghina-hina buatan Tuhan no. Kalau bisa gagah lah kau sekoci. Iyo lah. Kalau aku kok mukul lainnya. Nampak di bapaknya itu menangong. Jadi harus tahu dan tahu diuntung. Rasulullah itu dijelaskan dalam kitab Samail karangan Imam At-Tirmizi itu mengatakan badan Rasulullah itu tingginya sedang.
Ino terlalu tinggi sehingga menjadi perhatian, ino puluh pendek tapi pas, lomak ditengok, sedap dipandang. Rambut beliau pun ikar, ino keriting lurus tu, ino puluh lurus kaku tu, ino puluh keriting botol tu, ikar, mudah membentuk. Sekedar perkenalan, walis boleh pun hitam dan agak panjang, betul melontik sekocing. Aku kan tu pendek lah dengan konek aku metu-metu, nu mau nu bah. Pipi beliau putih mulus kemerah-merahan, lebih lembut dari sutra. No pernah beliau berjerawat. Jadi mohon maaf yang tersinggung, orang yang banyak jerawat itu ada kerusakan hormon di badan. Hormonnya kurang hidup. Jadi kalau misalnya nggak berjerawatnya tersinggung ibu-ibu ya. Tapi waktu SMA dulu awak banyak berjerawat. Waktu ditanya kenapa bang berjerawat, oh laki-laki tanpa jerawat seperti langit tidak berbintang. Bangga wah. Jadi aku pun semayang pakai orang pun jerawat. Cari ni jerawat di puncak ni. Nomor sakit hati itu ditengok banyak pemukul itu. Tengok sama aku. Rasulullah enggak, badannya bidang, dagunya itu bagaikan lebah bergantung lah, bibirnya itu seimbang dengan bentuk mukanya. Purui beliau tu sampai 63 tahun itu agak payah meniru gitu. Samu data dengan dadunya. Awak ino agak gapardo sebagai datang kami dari dado. Itu sebagai penjara. Punya tersinggung dia. Nah kaum muslimin, jadi jelas siapa beliau. Beliau manusia, tindakannya manusiawi. Jadi kalau hari ini awak makan, pakai tuapak tadi, Rasul nak makan ini ya Pak. Cuman bedanya lain. Rasul itu sedikit makannya, awak sedikit makan. Itu cuma beda. Apakah Rasul tidur? Rasul tidur, beliau sedikit tidur, awak sedikit tidur. Tompet yang dilarang tidur pun tidur. Tidur tombek sebenarnya nunggu dia tidur, tapi paling banyak lah orang tidur di tidur tombek. Menurut pengalaman aku berceramah, satu tidur sewaktu ilmu diberikan. Waktu khutbah Jumat paling banyak orang tidur. Nak boleh tidur tadi. Tapi 25 orang pertama 20 tidur, 5 bertahan mati-matian. Tambah dia kadang-kadang buya ni pun lunak tapai dulu. Kan lain buya kadang-kadang. Tahu marilah kita bertakwa. Sakit pun dia pulangannya. Apa itu takwa? Kata jemaah entah, kata jemaah. Jangan tidur suatu ceramah ini pun dia sebenarnya. Tapi ustaz juga harus banyak sabar. Perangi jemaahku sebanyak bulu di atas kepala. Awak mulai assalamualaikum pembukaan lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata apa tu? Waalaikumsalam. Aku ini tidak bahan ceramah di hotel. Lain dulu kata jemaah, awak ceramah ini bercerita, banyak sabar. Sebenarnya kalau ingin menjadi pembicara sukses, jadilah dulu pendengar sukses. Dongakan orang tu hidup itu. Lain orang bertanya, sikut kan, sikut lah. Jadi orang bicara tu merasa dihargai. Awak, orang bercerita, awak nak bercerita. Kalau ditanya ibu bobot, ibu bertanya kepada ibu B. Jadi ke pasar. Aku pun ditanya, mau jadi. Aku nanti balik, mau apa pajak dulu di kantor. Tolongnya tolong aku. Aku pun ditanya. Sabar. Nah kaum muslimin yang berbahagia. Jadi beliau manusia, tindakan manusia. Yang kedua, kenapa bisa menjadi contoh? Karena profesi yang beliau pernah tampilkan itu semuanya mewakili secara umum apa yang awak lakukan hari ini. Kalau seandainya awak tokoh agama, Rasulullah dulu menjadi tokoh agama dan beliau sukses. Kalau seandainya saya imam di masjid, Rasul imam, beliau sukses. Makanya imam-imam mana tahu waktu boleh jadi imam di masjid, itu boleh panjang-panjang mengutuk jemaah. Pernah Muaz bin Jabal menjadi imam, panjang-panjang dibuatnya Al-Baqarah.
Apa nama baca Mu'az? Al-Baqarah ya Rasul. Mau yutinya Mu'az. Oh Mu'az, kalau abang namanya di imam yang berpanjang ayat tu di belakang abang tu dia ompek TV manusia. Satu orang tu, yang kedua orang sakti. Nombor tiga orang punya urusan sesudah solatnya. Nombor ompek perempuan yang punya urusan dengan anaknya. Jangan panjang-panjang ayat. Awak kadang-kadang dia hafiz Al-Quran. Oh, nak pedulinya orang di belakang lupa. Ini dicontohnya Rasul menjadi imam di bandainya Yasin. Yasin 83 ayat. Apa aku sedang kamu sojik, aku bontuk jalannya. Togak punya sekolah jadi ini mengantuknya. Di bandai Yasin 83. Satu ayat samanya sedikit turun. Yasin, wal Qur'anil hakim. Kita kalaminal mursalin. Nah ini 80 nih ke bawah. Apa ini dulu tahu hidung apa kelandai itu? Malam isu ini nu datang ke masjid, awak bertanya, apa ini pak datang ke masjid lagi? Ini kau tolong membunuh pak Ustaz. Dan imam salah. Kau muslimin yang berbahagia, siapa awak hari? Seorang suami, seorang kawan, seorang teman, seorang pemimpin, Rasul sukses. Oleh sebab itu, merujuk kepadanya, kan siapa dan putar kan situ jaga kewajiban. Masalah pemimpin boleh citu kau cik ya mata lapa wak punjang itu mau makan hidangan di situ pun sama dengan di rumah aku dong di rumah aku berikan di macam tadi cara punya paling kan banyak pilihan beko perbaikan gizi. Jadinya di zaman itu adalah aturan siapapun juga boleh menjadi raja, silakan mendaftar untuk 5 tahun ke depan. Cuman ada konsekuensi kata masyarakat kok. Apa tuh? Siapa nanti yang ditunjuk menjadi pemimpin, menjadi raja, tahun terakhirnya ini boleh tinggal di dompet Angledo. Segala dana biaya silakan digunakan, tapi tahun terakhir orang pemimpinku akan diusir dari negeri itu. Harus dibuang ke sebuah pulau di tengah laut. Lah banyak orang memati di situ, pulang-pulang lampu serap, binatang buas, hewan-hewan, hutannya godak, jauh di tengah laut. Karena aturan yang seperti itu, inulai pemuda penonak mendaftar tu. Apalah pun nombor sonang-sonang sampai tahun kelimunya, beku awak dicampak ke situ, nulai nak mendaftar. Suatu hari datanglah seorang anak muda, putih, gagah, Joko biru untuk paman lah kau jodoh. Aku nak mendaftar. Tak bang konsekuensinya lah. Ombek tahun abang projo tahun kelimu siap-siap diopor ke situ. Nombor itu siap. Segala sesuatu harus ada konsekuensi. Ombek itu. Mendaftar dia pun menjadi raja. Kalau raja-raja lain, inyo hanya berfikir macam mana nak menghabiskan 5 tahun ke samia. Ujungnya suka mati ya inyo. Ini bersekali disunang-sunang, dipoya-poya kan. Habis kalau tak raju-raju dulu tahun ke-5 inyo pun sengsara. Tapi non surang kuino inyo sesuai dengan latar belakang. Maka pemimpin itu harus dari latar belakang pendidikan. Mau cakap apa enak? Kalau inyo di bidang itu agak payah sebetulnya nampaknya. Tahun pertama dia pun jadi raja. Di raja, apa yang dilakukannya? Disuruhnya orang menobang kayu-kayu yang layu dan apa itu di pulau. Kalian tobang kayu itu sesadunya, bakar. Kalau lain hewan-hewan membuas, mau bunuhlah. Kalau nejinak mau pelihara, lah tobang. Tahun kedua bangun di situ pasar, monsojek, rumah-rumah pendidikan. Dibangun. Tahun ketiga dibukanya purna sebanyak-banyaknya. Kalian tidak punya rumah pindah ke situ. Siapa nona? Kami. Masuk paruh nak kalah pindah ke naon. Tahun ngompek buat pelabuhan yang paling elok. Tahun kelima buat tompek-tompek hiburan, tompek apa kalau macam. Habis 5 tahun. Selama itu kaum muslimin untuk melopehkan raja orang bertangis-tangisan. Tapi tuan raja ke tahun terakhirnya ini dibuatnya kapal mantap-mantap. Siapa nak poin aku mau cuma susah ada orang kampung untuk masuk kapal berlayar ke pulau idaman.
lebih elok pula lain. Maksudnya apa? Maksudnya jangan awak menengok pinggirnya tu, tengok nak datang. Belur pun nomor satu tu. Makanya kalau bapak ibu jeli memacu postingan aku acara wasi kebota, nih dua tokoh Riau, jadi kau buat tu. Satu Pak Samsuat, sesudah itu Pak Ahmad. Banyak orang mengomentari, Pak Lela 400 orang. Kalimat sesudah itu. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi wajar beliau bisa menjadi contoh. Apa beliau yang contoh? Pertama adalah ibadahnya. Beliau rajin beribadah, maka kalau bisa ibadah pun jangan tinggal. Betul yang disebut Pak Ahmad tadi kepada awak ialah tuh tibunya memang harus banyak ibadah. Air pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang. Amal ibadah putihnya dibawa mandi, harta tinggal dibagi orang. Ibadah kita lah. Ubuh sombi nomor 8 penyo ibadah. Ubuh tu bodoh nomor orang penyo ibadah. Ubuh itu sendirian nomor ramai penyo ibadah. Nomor 2 akhlakul karimah. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau diuraikan tentu sangat panjang lebar Bapak dan Ibu dalam bidang perkara ini tentu lebih tahu daripada saya. Yang jelas marilah sama-sama kita mengambil hikmahnya sedikit demi sedikit, step by step, selangkah demi selangkah, kali dan kalimat rumah jabal, sedikit-sedikit lama-lama insya Allah menjadi bukit. Orang yang hari ini bahagia di dunia dibahagiakan oleh Allah dengan mengikuti Rasulullah, insya Allah bahagia di kampung akhirat. Makin mencontoh Rasul, makin bahagia. Sedikit mencontoh Rasul, sedikit bahagia. Tak mau mencontoh Rasul, tidak akan bahagia. Bahagia dengan mencontoh Rasul bukan di dunia saja, tapi besok di kampung. Ingatlah, mendirikan sunnah Rasul itu menyenangkan dan menenangkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.